Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa walaupun dari jarak jauh ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang menulis karangan sesuai gambar seri. Jadi, Ananda diminta untuk bisa membuat sebuah karangan dari sebuah gambar, ya, atau dari gambar seri yang nanti akan diberikan dari buku yang Ananda miliki, ya. Sebelumnya Ananda buka dulu buku Bahasa Indonesia halaman 116, ya. Baik, sudah. Nah, kita masuki menulis karangan. Nah, sebelum Ananda membuat sebuah karangan, terlebih dahulu Ananda pastikan bahwa Ananda sudah memahami tentang penggunaan ejaan, ya. Apa itu penggunaan ejaan? Ananda membuat sebuah karangan itu tidak asal-asalan, tetapi kata-kata yang Ananda tuliskan itu benar-benar berlaku dalam sistem bahasa Indonesia. Artinya bukan bahasa daerah kita, bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari di rumah, tetapi memang digunakan sebagai bahasa resmi Indonesia. Yang kedua yang perlu Ananda perhatikan adalah penggunaan huruf kapital, ya. Nah, bagaimana penggunaan huruf kapital? Penggunaan huruf kapital itu sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya. Huruf kapital itu pertama ada di awal kalimat. Jadi, setelah tanda titik itu diawali dengan huruf kapital. Yang kedua mana lagi? Yang kedua, penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang. Misal, saya menjumpai Bu Minah. Maka yang huruf kapital di sana yang mana saja? Yang pertama S, ya, di awal kalimat saya, kemudian nama orang, ya, Bu Minah. Bu juga huruf kapital, B huruf kapital, kemudian Minah, Bu Minah itu huruf kapital. Kemudian mana lagi? Nama tempat, kemudian nama suku, ya, nama negara itu juga menggunakan huruf kapital. Oke, paham? Baik, selanjutnya selain penggunaan ejaan dan penggunaan huruf kapital, Ananda juga perhatikan tanda titik. Setiap Ananda membuat sebuah kalimat, maka terakhirnya itu diberi tanda titik. Ya, bagaimana misalnya? Misalnya, setiap hari saya mandi pagi, titik. Nah, jadi setiap hari saya mandi pagi itu adalah sebuah kalimat. Maka setelah kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kalau kita melanjutkan kalimat berikutnya, misalnya setelah mandi saya sarapan pagi, maka setelah itu yang setelah tanda titik tadi huruf S-nya juga menggunakan tanda titik, tanda huruf kapital, ya, maaf Ananda ya. Setelah tanda titik itu menggunakan huruf kapital. Paham ya semuanya? Baik, kalau sudah paham, kita kembali dengan membuat sebuah paragraf, ya. Bagaimana cara membuat sebuah paragraf, ya. Di sini kemarin Ananda sudah membuat sebuah kalimat, ya, tentang gambar seri yang di buku halaman 117. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa membuat sebuah paragraf? Maka yang perlu Ananda buatkan adalah kalimat yang pertama itu
adalah kalimat pokok dari sebuah paragraf yang Ananda tulis. Kemudian selanjutnya silakan Ananda buat kalimat yang mendukung dari kalimat yang Ananda tulis. Misalnya di sini, aku perlu mandi. Maka setelah itu Ananda jelaskan mengapa kita perlu mandi, berapa kali kita perlu mandi, siapa saja yang perlu mandi, dan sebagainya. Paham? Ya. Kemudian yang kedua, saya memakai baju. Nah, setelah itu Ananda tulis mengapa kita perlu memakai baju, kemudian kapan saja kita harus ganti baju, kemudian bagaimana cara memakai baju. Nah, jadi setelah itu antum bisa membuat sebuah paragraf. Paham Ananda semuanya? Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semuanya diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.